Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah iman sejati tidak selalu menyelamatkanmu dari api, tapi bersamamu di tengah api. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa kalau kita beriman, maka hidup kita akan selalu mulus. Tidak ada masalah, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan. Tetapi kebenarannya, Alkitab justru menunjukkan bahwa iman sejati bukan berarti bebas dari masalah, melainkan kuat bertahan dan tetap percaya meski di tengah api pencobaan. Yuk kita lihat dasar firman Tuhannya, Daniel 3, 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Begini, apa reaksinya seseorang ketika hidup dalam tekanan dan ancaman? Apalagi ini berhubungan dengan nyawa. Pasti akan mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Bisa jadi pasrah dan mungkin akan memilih untuk berkompromi daripada harus menanggung resiko. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, rekan-rekannya Daniel. Meski hidup dalam tekanan dan ancaman di Babel, ketiga pemuda ini tidak melepaskan kepercayaannya dan kemudian menyangkal Tuhan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zaman sekarang ini. Mereka tetap teguh pendirian dan tidak terbawa arus. Suatu ketika, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Tertulis di Daniel 3 ayat pertama. Dan memberi titah kepada siapapun yang tidak mau menyembah kepada patung, maka mereka akan dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Karena ketiga pemuda itu tidak turut serta menyembah patung buatan raja, orang-orang Kasdim pun melaporkannya kepada raja, sehingga raja memerintahkan supaya ketiga pemuda itu dilemparkan ke dapur perapian. Nah, disinilah jawab ketiga pemuda itu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, jawaban ini menimbulkan kegeraman yang luar biasa dalam diri raja, sehingga tungku perapian pun dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Lalu apa yang terjadi? Ketiga pemuda itu sama sekali tidak hangus terbakar oleh api yang menyala-nyala, padahal orang-orang yang mengangkat mereka hangus terbakar. Melalui peristiwa itu nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan sejak saat itulah Raja Nebukadnezar mengeluarkan titah baru, yaitu rakyat Babel tidak boleh melakukan penghinaan terhadap Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sudah, selalu ada mujizat bagi orang-orang yang taat. Mengapa? Karena mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Boleh katakan amin? Nah, berikut adalah 5 poin penting yang mau kita bahas dalam khotbah minggu ini. Yang pertama, iman sejati tidak menuntut hasil, tapi tetap percaya. Lihat, Sadrak, Mesak, Abednego tidak berkata, kami hanya akan percaya kalau Tuhan menyelamatkan kami. Mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong. Lihat, sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap setia, kami tetap percaya. Bayangkan, ada seorang anak yang sakit parah. Orang tuanya berdoa sungguh-sungguh. Tetapi meski kesembuhan tidak datang secepat yang diharapkan, iman sejati orang tua bukan diukur dari hasil kesembuhan, melainkan dari sikap tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Amin. Makanya jangan menjadikan iman seperti mesin ATM rohani. Iman sejati tetap berkata amin meski doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, iman sejati diuji di tengah api, bukan di tengah kenyamanan. Ketika mereka dilempar ke dapur perapian, justru disitulah hadirat Tuhan nyata. Ada sosok keempat di tengah api. Artinya Tuhan tidak selalu memadamkan api, tapi dia turun menemani kita di tengah api. Wow, keren sekali. Contoh Alkitab, Daniel juga sama. Daniel masuk ke dalam gua singa. Tuhan tidak mencegah Daniel masuk gua. Tapi singa dibuat jinak oleh kehadiran Tuhan. Daniel 6. Makanya jangan heran kalau hidupmu menghadapi api berupa sakit penyakit, masalah ekonomi, atau tekanan hidup. Justru di sanalah penyertaan Tuhan paling terasa. Amin. Dan yang ketiga, api menghancurkan belenggu, bukan orangnya. Daniel 3:25 katanya tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.
Catatan di Daniel 3:25, hanya tali pengikat mereka yang terbakar, bukan tubuh mereka. Kadang api pencobaan dipakai Tuhan untuk memutuskan belenggu dosa, kesombongan, atau ketergantungan kita pada dunia. Perhatikan, besi harus ditempa dengan api supaya menjadi kuat dan berbentuk sesuai rancangan pandai besi. Begitu pula hidup kita dibentuk lewat panasnya ujian. Makanya jangan hanya melihat api sebagai ancaman, tapi sebagai alat pemurnian. Amin. Yang keempat, iman sejati menjadikan kesaksian di hadapan dunia. Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui kuasa Allah. Mengapa? Karena iman Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak goyah itu. Penderitaan yang kita alami bisa jadi panggung Tuhan untuk memperlihatkan kuasanya. Lihat, ada seorang karyawan jujur yang menolak korupsi. Ia mungkin dipecat, tapi kesaksiannya akan dikenang dan dipakai Tuhan untuk membuka pintu berkat yang jauh lebih besar. Saudara, dunia melihat cara kita merespons api pencobaan yang lebih daripada perkataan kita. Dan yang kelima, iman sejati menyadari bahwa api sementara, kemuliaan Tuhanlah yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Api tidak selamanya, tapi iman yang bertahan akan membawa kita pada kemuliaan kekal. Lihat, seperti emas yang dibakar. Setelah keluar dari tungku, nilainya jauh lebih tinggi. Makanya, fokuslah pada tujuan kekal, bukan hanya pada kenyamanan sementara. Amin. Kesimpulannya, iman sejati bukan berarti kita tidak pernah masuk dalam api. Iman sejati adalah ketika kita berkata, Tuhan sanggup melepaskan. Tapi sekalipun tidak, aku tetap percaya. Api tidak akan menghancurkan kita, tapi justru membuktikan bahwa Tuhan hadir dan menyertai kita. Dan di balik api ada pemurnian, ada kesaksian, ada kemuliaan kekal. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat minggu ini kami di khotbah minggu bersama Boksu Willy, kami boleh belajar satu tema yang sangat luar biasa, di mana iman sejati tidak selalu menyelamatkan dari api, tapi bersama di tengah api. Artinya kita tidak menuntut Tuhan menjawab apa yang kita inginkan, tapi Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik. Tuhan terima kasih, kami berdoa bila hadir lewat kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang masuk dalam dapur perapian tapi tidak terbakar. Kami tahu Tuhan, Engkau punya cara, Engkau punya rencana yang jauh lebih baik, jauh lebih indah. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, agar Tuhan berikan hikmat kepada setiap kami untuk menangkap pesan Tuhan hari ini. Kami percaya iman sejati ketika berdoa, kami tahu Tuhan tidak hanya memang khusus menjawab. Kalau Tuhan tidak menjawab, kami tetap percaya. Kami bersyukur kalau Tuhan menjawab doa kami. Tapi kalau Tuhan belum menjawab, kami tetap bersyukur. Kami tetap berterima kasih. Fokus mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami tahu sekalipun belum dijawab, kami tetap percaya. Kami tetap setia. Kami tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.